Sebuah berita menginformasikan tentang kegagalan penelitian sebuah perusahaan obat yang telah melakukan sebuah uji coba pada para gelandangan serta mahasiswa. Hingga tiba-tiba terlihatlah seorang pria berpenampilan lusuh kini keluar dari sebuah lubang. Tepatnya di sebuah jalan, sebuah mobil yang melaju di bawah hujan yang cukup deras, kini harus diderek paksa karena sebelumnya mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Keesokan harinya terlihat sebuah keluarga yang tengah menjalankan bisnis pengisian bahan bakar, di mana bisnis itu telah mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, untuk mencari pendapatan, seorang pria bernama Jong Geol pun mencari uang dengan memanfaatkan mobil-mobil yang mengalami pecah ban, dan ternyata kecelakaan yang terjadi di saat malam hari, rupanya itu adalah hal yang telah disengaja, karena Jong Geol memberikan sebuah ranjau paku dan melakukan hal licik seolah-olah pemerasan, karena ia mematok harga perbaikan yang sangat mahal untuk penggantian ban. Di keluarga tersebut juga ada beberapa orang, diantaranya adalah Namjoon yang merupakan istri dari Jong Geol, adik perempuannya yang bernama Hye Geol, serta ayah kandung mereka bernama Mandok, dan anak kedua Mandok bernama Minggul yang kini tengah bekerja di luar kota. Di sisi lain, pria yang tadi keluar dari lubang yang disinyalir adalah zombie akibat kegagalan di perusahaan penelitian obat pun kini sudah sampai di kota Pongsan. Akan tetapi nampaknya pria itu mirip seseorang yang sedang mabuk atau gelandangan. Hal itu membuat orang-orang yang melihatnya pun tidak merasa ketakutan. Namun di sini ada hal lucu sekaligus absurd, karena zombie tersebut kini bertemu dengan seekor anjing, sehingga ia yang mencoba menakuti anjing tersebut malah balik dikejar. Hal itu membuat zombie yang ketakutan lantas bersembunyi di toilet salah satu penduduk. Namun karena gonggongan anjing yang terlalu berisik membuat Mandok yang terusik berusaha memastikan apa yang terjadi. Namun ketika melihat ada seorang pria yang tengah berdiam di toilet, ia yang merasa itu adalah perampok, malah mendapatkan gigitan di area kepala. Namun ia yang tidak mengetahui tentang apa yang terjadi pun tidak mengalami kepanikan. Setelah melakukan penyerangan itu, zombie yang terus dikejar oleh anjing kini bertemu dengan Haegyeol yang tengah menguburkan kelinci kesayangannya yang tewas. Haegyeol yang melihat pria aneh yang berlari ke arahnya pun sekiranya melawan. Namun setelah mengetahui pria aneh itu tengah dikejar anjing, maka Haegyeol pun ikut-ikutan berlari juga dengan diikuti oleh kakak dari Haegyeol bernama Minggul yang merasa aneh mengapa mereka berlari. Hingga di tengah kejar-kejaran itu datanglah sebuah mobil truk yang menabrak zombie tersebut, dan ternyata di dalam mobil itu ada Jo Geol yang merupakan keluarga dari Haegyeol, di mana ia yang panik sekiranya dibuat tidak habis pikir ketika zombie yang ditabrak mulai bangkit kembali untuk kemudian melarikan diri. Saat di rumah, mereka pun kembali membahas tentang pria aneh yang mereka temui beberapa waktu lalu. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara sirene ambulan yang berhenti, yang mana ternyata itu adalah Mandok, sang ayah yang baru saja pulang dari rumah sakit dengan sebuah asumsi bahwa ada orang aneh yang telah menggigit kepalanya. Malam harinya, Haegyeol pun tiba-tiba saja mendengarkan suara dari kandang kelinci. Ia yang penasaran pun mencoba menghampiri suara itu. Melihat ada pria aneh yang mereka temui tadi, hal itu membuat Mandok yang ikut datang ke sana pun langsung menyerang pria tersebut. Sementara Haegyeol bergegas memanggil yang lainnya. Jong Geol yang datang sekiranya begitu absurd ketika menendang zombie tersebut ke area besi menancap. Namun ketika melihat zombie tersebut tampak baik-baik saja, memacu mereka malah kalang kabut karena panik. Mereka benar-benar tidak habis pikir lalu berusaha mengurung pria tersebut. Teringat akan sebuah hal ketika melihat gerak-gerik sang pria misterius mirip sebuah film. Minggul kini mulai menunjukkan pada keluarganya sebuah video dengan tayangan film Train to Busan, membuat mereka pada kalanya tahu jika pria itu adalah sosok zombie, dan mereka tanpa banyak berpikir langsung mengurung sang ayah, karena sang ayah diketahui telah digigit oleh sang pria dan kemungkinan ia akan juga berubah. Keesokan paginya, Minggul yang percaya akan hadirnya zombie pun mulai menjelaskan kepada semua keluarganya tentang zombie, di mana saat ini ayahnya telah terinfeksi virus. Maka cepat atau lambat, sang ayah mereka pun akan berubah menjadi zombie, dan satu-satunya cara untuk melawan yaitu membunuh sang ayah sekarang juga. Namun tatkala berbincang panjang lebar, tiba-tiba sang ayah yang dikurung ikut bergabung untuk sarapan. Hal itu membuat mereka sekiranya panik bahkan tidak mengerti. Berbeda dengan keluarga lain yang membatasi dengan zombie ini, Haegyeol yang pemberani pun kini sekiranya berusaha memberikan makan pada zombie tersebut, karena Haegyeol merasa jika zombie itu tidak berbahaya. Selain memberikan kol pada zombie itu, Haegyeol pun mulai memberikan nama zombie itu dengan sebutan Jongbi. Hingga Namjo yang tetap merasa jika zombie itu adalah sebuah ancaman, kini mulai mengambil sebuah tang, lalu dia pun mulai mencopot semua gigi Jongbi untuk antisipasi. Setelah beberapa hari mendapatkan gigitan, sebuah perubahan besar terjadi pada Mandok.
di mana ia mulai merasa lebih segar dan hal itu pun disadari oleh beberapa rekannya karena Mandok terlihat lebih muda, tidak seperti sebelumnya yang terlihat seperti sudah tua rentan. Untuk itu para kelompok yang penasaran dengan apa yang terjadi mulai meminta bocoran atas apa yang sudah Mandok lakukan. Apa ia melakukan operasi, meminum vitamin atau apa? Sehingga mereka pun bersedia akan membayar berapapun untuk bisa segar dan bugar sepertinya. Malam harinya, Mandok pun dikagetkan saat mengetahui jika seseorang telah membuat Jongbi kehilangan semua giginya. Karena tanpa gigi, maka dia pun tidak akan bisa membuka bisnis barunya tersebut. Hingga tiba-tiba dia pun teringat nih dengan rekannya yang menggunakan sebuah gigi palsu. Dari situ Mandok pun mulai memasangkan gigi palsu pada Jongbi, dan tanpa disangka hal itu membuat Mandok akan mengalami keuntungan dari hal nyeleneh, yaitu memaksa Jongbi menggigit semua kelompoknya yang membawa uang untuk bisa terlihat muda kembali. Meski aneh, tapi ini semua terjadi. Keesokan paginya, gigitan Jongbi pun mulai bereaksi, di mana teman-teman Mandok pun mulai kuat serta bugar, bahkan yang tadinya berjalan dengan bantuan alat pun kini mampu berlari kencang. Hal itu membuat seluruh orang yang berada di desa itu pun menjadi heboh, karena ingin mengetahui rahasia dari sehat bugar ini. Hingga Mandok yang kini memiliki banyak uang pun secara diam-diam pergi berlibur ke Hawaii, bahkan ia juga turut mencuri uang simpanan Namjo. Hal itu membuat dia merasa kesal, karena uang tersebut berencana hendak ia pakai untuk merenovasi pengisian bahan bakar yang dikelola. Namun ketika bingung memperdebatkan akan hal itu, mereka kini sekiranya mendapatkan sebuah rejeki nomplok. Ketika orang-orang yang berhasil bugar setelah mendapatkan gigitan semalam kini kembali, dengan membawa beberapa pasien lanjutan yang juga ingin bugar seperti mereka. Jelas, bisnis gigitan zombie itu pun mulai ramai dikunjungi orang-orang di desa, sehingga membuat keluarga itu pun mulai mendapatkan penghasilan banyak dari bisnis, hingga mereka mampu merenovasi, bahkan membuka kembali pom bensin yang telah lama bangkrut ini. Demi merubah penampilan Jongbi dari yang menakutkan menjadi rupawan, Haegyul mulai mengajak Jongbi berjalan-jalan untuk sekiranya memberikannya beberapa riasan. Hal itu membuat Haegyul merasa tertarik dengan Jongbi karena ia terlihat sangat tampan. Hingga suatu hari, Haegyul pun tanpa sengaja mendengar pembicaraan Mingyul yang tengah melakukan percakapan di salah satu pusat penelitian, di mana Mingyul yang memiliki pemikiran licik rupanya hendak membawa Jongbi ke tempat penelitian tersebut untuk keuntungan. Tak ingin Jongbi dalam bahaya, Haegyul pun memutuskan membawa Jongbi pergi jauh untuk sekiranya mengarahkannya pergi agar keadaannya tidak terancam. Namun sial, rupa-rupanya keberadaan Jongbi yang belum pergi diketahui oleh Mingyul, sehingga tanpa berlama-lama, Mingyul segera mengajak Jongbi ke stasiun untuk pergi menuju ibu kota. Akan tetapi tatkala Mingyul berpaling sebentar untuk membeli soda, secara tiba-tiba dengan cepat orang-orang yang berada di sekitarnya pun menjadi sangat aneh. Bukan hanya di stasiun saja, bahkan semua ini pun terjadi di seluruh penjuru desa, karena rupanya virus akibat gigitan Jongbi pun mulai bereaksi dan menginfeksi seluruh desa. Mingyul yang panik pun bergegas melarikan diri dan meninggalkan Jongbi. Sementara itu, Haegyul serta yang lainnya pun mulai didatangi oleh sekelompok zombie lain, membuat mereka bergegas memasuki rumah. Di mana dari jendela rumah mereka pun melihat para penduduk desa sekiranya telah berubah menjadi zombie, membuat mereka sadar jika yang dikatakan Mingyul selama ini benar, jikalau pada kalanya gigitan Jongbi akan bermutasi, dan hal ini terbukti benar adanya. Setelah usaha keras yang dikerahkan, pada akhirnya mereka pun berhasil keluar dari sana, dan di saat mereka berusaha memasuki gudang melalui sebuah lubang ventilasi, tiba-tiba Jongyol melihat sebuah mobil yang mengarah ke tempatnya. Ternyata itu adalah Mingyul, dan di saat itu juga Mingyul pun langsung menyalakan kembang api dengan maksud melawan para zombie untuk membantu menyelamatkan keluarganya. Namun sial, hal geram sekaligus lucu tersebut tidak disadari oleh Mingyul, karena hal itu akan berbahaya, mengingat mereka menjual bensin. Terlebih lagi, hal itu akan memancing para zombie mendekati mereka. Lalu kemudian Namjo yang tengah mengandung pun mulai mengalami kontraksi yang memberikan isyarat jika sebentar lagi dia akan melahirkan, membuat mereka mau tidak mau harus mencari cara agar bisa pergi dari sana. Dan sebuah ide pun kini muncul di mana mereka akan berencana menarik kontainer dengan sebuah mobil derek yang ada di pelataran. Namun untuk menuju mobil derek itu mereka harus menyamar menjadi zombie terlebih dahulu. Dan yang lebih sialnya lagi, ketika berhasil tiba di area dalam mobil, rupanya kunci mobil itu tertinggal di dalam rumah yang mau tidak mau.
Haegyul kini berusaha kembali untuk bisa mengambil kunci mobil, walau ia tahu jikalau taruhannya adalah nyawa. Mendapati para zombie yang begitu banyak, Haegyul yang melihat hal itu pun memberanikan diri untuk berusaha memancing para zombie itu. Namun beruntunglah ketika para zombie semakin banyak, saat itu juga Jongbi datang untuk melindungi Haegyul dari para zombie-zombie lainnya. Setelah berusaha keras untuk mencari kunci mobil agar bisa melarikan diri dari tempat ini, Haegyul sekiranya harus mengucapkan rasa bersyukur yang amat dalam karena ia terbebas dari banyaknya gigitan zombie oleh jaket yang ia kenakan karena begitu tebal. Dikarenakan tidak memiliki waktu banyak, ketika para zombie mulai berdatangan, Minggul yang mulai menjalankan mobilnya pun sekiranya berhasil. Kini mulai menyeret kontainer yang berisi keluarganya itu, walau Haegyul sangat sedih ketika ia harus terpisah dengan Jongbi. Keesokan harinya, di saat mereka tengah dalam perjalanan, tiba-tiba saja Jeongyeol pun mulai berubah menjadi zombie, membuat Minggul yang melihatnya pun memutuskan untuk menguncinya dari dalam. Di tengah rasa sedih yang tidak bisa dibendung, secara tiba-tiba tak lama kemudian Mandok yang tidak jadi berlibur pun muncul dalam terowongan. Hal itu membuat mereka sekiranya mulai mempertanyakan. Mengingat sang ayah adalah satu-satunya orang pertama yang mendapatkan gigitan, namun sang ayah yang terlihat sehat bugar, memacu mereka berasumsi jikalau sang ayah kebal dari gigitan zombie, sehingga karena seluruh manusia kini terancam akibat para zombie, maka sang ayah yang merupakan satu-satunya harapan seluruh manusia, memacu Mingyul memiliki ide untuk memanfaatkannya. Dimana karena tidak ingin para manusia diancam punah, pada akhirnya keluarga Mandok pun memutuskan untuk berkeliling Korea dengan tujuan untuk menyebarkan vaksin penyembuh dari virus zombie. Karena hal itu pun dipastikan ampuh, mengingat ada zombie yang saat ini telah berubah menjadi manusia seutuhnya, yang mana di saat terjadi ledakan di pengisian bahan bakar, dia pun berhasil selamat karena tumpukan tubuh zombie yang melindunginya. Dan kini, dia pun membantu keluarga Mandok untuk menyembuhkan para manusia dari infeksi tersebut. Yang lebih uniknya lagi, vaksin yang saat ini mereka gunakan yaitu dengan cara Mandok sang ayah selaku manusia kebal, menggigit orang-orang yang telah menjadi zombie untuk bisa sembuh.